Mangkunegara. Yep, pasti ramai. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Panas banget Solo. Yang pas dari Surabaya. Pasti setiap ketemu Surabaya. Karena cuma dekat guys, sekarang cuma 3 jam Surabaya Solo. Yang ini 2 orang dari mana Mbak? Magelang. Oke. Surabaya, oh Surabaya juga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dodi, saya berasal dari ada sekitar 300 orang tempat, 300 orang divisinya masing-masing. Kebetulan saya tugaskan bagian pariwisata dan saya bersyukur tugaskan bagian pariwisata karena saya bisa ketemu dengan yang nyata setiap harinya. Berbeda dengan teman saya yang ketemu di Malang, agak lain. Oke, dan selama kunjungan nanti saya mohon kita tetap berkumpul jadi satu, jangan mencar-mencar sendiri karena ada area yang boleh dilalui sama tidak, dan takutnya penjenengan malah masuk area yang tidak diizinkan seperti itu. Keluarga kerajaan kami masih tinggal di sini, yaitu di pojok sana itu masih tinggal di sini sampai sekarang. Oke, jadi apa namanya salah satu biar tidak salah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah hampir pertengahan Januari 2024. Waduh, meskipun sudah sampai 2024, tapi video ini adalah dokumen 2023 pemirsa. Nah, kebetulan kita lanjutkan perjalanan ya masuk ke Pura Mangkunegara. Ada apa aja di Pura Mangkunegara ini? Waduh,
Tiket masuknya 30.000 per orang pemirsa. Nanti kita masuk dipandu bersama guide ya. Guide asli dari Pura Mangkunegara. Katanya ini Pura Mangkunegara masih digunakan oleh keluarga raja. Pada hari-hari tertentu Raja Mangkunegara ke-10 itu bisa ada di tengah-tengah kita yang sedang berwisata ke sini. Biasanya suka menyelami para wisatawan. Ya, mudah-mudahan nanti Mamang keluarga ketemu dengan Paduka Raja Mangkunegara yang ke-10. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-10. Katanya belum nikah pemirsa. Cocok lah bagi kalian yang masih single, terutama ladies yang masih single yang mencari jodoh. Siapa tahu jadi jodohnya. Ya mirip-mirip Pangeran Charles dengan Putri Diana pemirsa. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang namanya jodoh adalah takdir yang maha kuasa. Ya siapa tahu yang nonton video YouTube Mamang yang memberi subscribe, siapa tahu jodohnya Kanjeng Gusti ini. Siapa tahu. Oke backpacker mania, ini istananya benar-benar wow ya dan well. Cocoklah bagi kalian yang jalan-jalan ke kota Solo ya, ke kota Solo tanpa ke Pura Mangkunegara serasa bukan pergi ke Solo pemirsa ya. Apalagi terutama para ladies ya, datanglah ke sini. Siapa tahu jodohnya ada di sini. Oke backpacker mania, kita akan jalan-jalan dipandu oleh Om Hao. Maaf. Namanya Mas Dodi ya. Wajahnya mirip dengan Om Hao. Mirip ya, hampir mirip. Pakai kacamatanya juga mirip. Waduh. Oke, gimana keseruannya? Kita jalan-jalan bersama Om Hao Om Dodi ya. Kita akan keliling-keliling Pura Mangkunegara. Yang pertama kita kunjungi adalah Pendopo Ageng Pura Mangkunegara. Mengutip dari laman puromangkunegara.com, Pendopo Ageng Pura Mangkunegara merupakan pendopo keraton terbesar di Indonesia. Waduh. Bangunannya terbentuk joglo, ini berukuran 3.500 meter persegi. Fungsi pendopo adalah untuk pertemuan raja dengan pembesarnya beserta dengan rakyatnya. Jadi pertemuan besar alias podium kalau zaman sekarang mungkin. Kalau zaman dulu pendopo, sambil bersila, sambil bermusyawarah atau mendengarkan titah dari raja. Oke backpacker mania, ketika kita datang ke Pura Mangkunegara, kita harus didampingi dengan tour guide. Karena ada area-area privasi dan area-area terlarang ya. Terlarang untuk dikunjungi ataupun terlarang untuk dipotret atau video dan sebagainya. Jikalau kita melanggar, waduh, katanya kita tidak bisa pulang pemirsa. Waduh. Tidak bisa pulang ya. Akan terjebak di Keraton Pura Mangkunegara ini. Ya kalau menurut Mamang sih asik ya kalau terjebak di sini. Oke backpacker mania, bagaimana keseruannya? Ayo kita jalan-jalan keliling Pura Mangkunegara bersama Om Mas Dodi ya. Kalau menurut Mamang mirip dengan Om Hao. Bagi kalian yang belum tahu Om Hao adalah praktisi yang bisa melihat recognition, lihat masa lalu. Nah, Om Dodi juga akan menceritakan masa lalu lewat benda-benda bersejarah di Pura Mangkunegara. Aslinya ini indah pemirsa. Jikalau kelihatan jelek, ini kamera Mamang aja yang jelek. Kalau kalian penasaran, datang aja ke Pura Mangkunegara ya. Aslinya indah. Sayangnya kamera Mamang adalah kamera MacGyver ya. Asal kamera aja, yang penting ada dokumennya. Waduh. Oke, nanti saya bantu untuk semalam sama sudah. Asik dulu. Jadi Mas
masih digunakan untuk keluarga kerajaan. Oke guys, oh mantap. Well, iya kita ke pendopo. Estetik guys. Oke guys mania, air mancurnya mantap. Katanya kalau kita tersesat ini kita tidak bisa pulang. Ada area-area yang tidak boleh karena masih ditempati keluarga raja. Bahaya, nggak bisa balik. Biasa tuh. Patung singa. Oke. Jika kita paling kurang menit ya Bapak Ibu. Kemudian selama libur ini tahun baru ini bulan kita museum kereta kita dibuka. Jadi yang di sana itu nanti sebelum ini menjelang akhir dari kunjungan kita yang terakhir kita melihat ke museum kereta di sana. Jadi saya mohon kita tetap nanti dulu jadi satu karena nanti dengan kalau sendiri masuk ke sana juga tidak boleh. Itu ada yang jaganya dari kami kalau tanpa pemandu tidak boleh masuk ke sana. Oke, perkenalan tadi sudah di depan. Jadi istana ini Bapak Ibu dibangunnya tahun 1757 dan yang mendirikan pertama kali namanya adalah Raden Masaid atau lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Itu raja kami yang pertama. Nah, untuk raja yang sekarang ini sudah generasi raja yang ke-10. Raja yang ke-10 yang mana masih sangat muda sekali yaitu 26 tahun. Menjadi salah satu komisaris di PT Kereta Api Indonesia. Jadi tidak ada kekuatan politik di Solo sama sekali. Menjadi salah satu komisaris PT Kereta Api Indonesia dan masih single juga. Nanti kalau ada yang mau daftar boleh. Daftar aja nggak apa-apa. Yang tentuin kan rajanya. Jadi dia juga di sini kadang dia juga punya kesempatan untuk menyapa tamu yang ada di sini. Beliau keluar, tapi kurang tahu apakah hari ini beliau keluar atau tidak karena kesibukan di ini PT KAI tadi. Apalagi ini musim liburan ini banyak kegiatannya beliau. Seperti beberapa hari yang lalu beliau selepas dari ini dari Jepang. Nah, pengalaman beberapa digunakan untuk perumahan raja dengan rakyat dan kalau zaman dulu ketika rakyat mau bertemu dengan raja mulai naik dari tangga sini nah itu harus jalan jongkok dan kemudian setelah menyampaikan usaha rumah dari tengah sana balik lagi ke sini harus juga jalan jongkok tapi tidak boleh balik badan jadi posisinya mundur dulu seperti itu. Ini ada yang jauh-jauh dari Tasik, ada yang dari Surabaya, dari Magelang. Kalau ingin merasakan sensasinya jalan jongkok dari depan sini. Kalau mau nyoba ya? Enggak ya? Kalau sekarang gimana? Ya sekarang sama untuk kegiatan-kegiatan kerajaan seperti Solo, seperti setiap Rabu kemarin jam 10 sampai jam 12 yang di sini ada tarian. Iya. Setiap Rabu jam 10 sampai jam 12 ada tarian di sini dan diiringi oleh gamelan ini secara langsung. Iya. Jadi sebenarnya datangnya telat ya. Kalau kemarin jadi pengunjung yang datang hari Rabu itu sendiri yang dapat bonus untuk lihat tarian. Iya. Harus jalan jongkok? Nggak usah. Oke. Warna hijau mencegah stres, warna hitam mencegah lapar, warna biru mencegah menjadi penyakit, dan warna kuning mencegah ngantuk. Jadi itu warna filosofi. Oke, monggo silahkan. Di Pendopo Ageng ini kita ada yang tahu tipe bangunan Jawa? Ada yang tahu tipe bangunan Jawa? Joglo. Joglo. Iya, jadi tipe bangunan Jawa namanya adalah joglo dan ciri khas joglo itu sendiri mempunyai 4 pilar utama yang disebut sokok bulu. Itu ada 1, 2, 3
3 dan 4. Keempat pilar ini sendiri terbuat dari satu pohon. Jadi satu pohon itu sendiri dibelah menjadi 4. Itu dari hutan Donoloyo, Kabupaten Wonogiri. Hutannya masih sampai sekarang Ibu, masih diangkerkan oleh masyarakat sekitar. Pertama kali di era raja kami yang ke-7 tahun 1921. Kemudian untuk gentengnya, kita masih menggunakan genteng yang terbuat dari kayu yang namanya adalah sirap. Genteng terbuat dari kayu namanya adalah sirap. Nah, di atas ini ada batik. Untuk motif batiknya namanya adalah modang. Motif batik modang yaitu seperti nyala api, yang mana simboliknya dari semangat. Kemudian sekelilingnya sendiri kita lihat juga ada zodiak atau horoskop pengaruh dari Eropa. Seperti ada Cancer, Leo, Libra. Ada 12 zodiak yang ada di sini seperti yang ada di Eropa. Oke. Raja kami yang ke-7 kuliahnya di Leiden University, Belanda. Mendapat pengaruh dan nanti tentang horoskop zodiak dipadukan dengan batik Jawa di tahun 1941. Nah, kemudian kalau di Eropa sekarang seseorang sudah terlihat dengan namanya horoskop zodiak ya. Tapi kalau di Jawa karakter seseorang sudah terlihat dengan namanya adalah weton. Ada lagi payung pabrik kliwon dan biasanya membawa sifat dominan orang yang lahir dari tersebut. Weton kalau untuk orang Jawa banyak sekali fungsinya. Ketika orang mau menikah, punya hajat, mendirikan rumah, mendirikan usaha, itu berdasarkan weton. Ini ada gambar tadi aku sampaikan ini gambar yang dimainkan kemarin setiap Rabu. Ini gamelan yang terbaru di kami, usianya baru kurang lebih 30 tahun. 30 tahun saya bilang terbaru karena ada gamelan yang tertua yang usianya sudah 250 tahun dan masih berfungsi dengan baik. Kapan dimainkannya? Kalau ini hari Rabu pagi, itu acara-acara musik kami. Contoh itu di saat ini ulang tahun Wetonan, bukan ulang tahun tahunnya, bukan ya, jadi Wetonan ya. Ya. Jadi setiap malam Sabtu Pon dalam segala Jawa oleh pemain gamelan dari kami. Jadi ini gamelan yang istimewa di kami. Nah, ini hari Rabu. Nah, ada satu lagi gamelan yang sebelah sini dimainkan besok Sabtu. Itu setiap Sabtu dimainkan tanpa acuan tarian, cuma musik. Jam 10 sampai jam 12. Bagusnya juga ketika hutan itu diangkerkan, kayunya aman. Iya. Karena kalau kita membahas orang kita sendiri memang agak unik soalnya dengan polisi hutan tidak takut, dengan pemilik hutan tidak takut, tapi dengan penunggu hutan yang takut. Itulah kita. Kemudian Ikut nggak ke sini? Tipe bangunan Jawa tadi namanya adalah joglo. Ini bukan singkatan kata dari Jogja dan Solo. Oh. Joglo itu bukan singkatan kata dari Jogja dan Solo. Apalagi joglo Semar, tidak lagi Pak. Iya. Video Mas Angge gitu. Jadi joglo ini singkatan kata dari tajuk loro. Tajuk loro ini kalau kita gabungkan itu menyerupai gunung. Kenapa kok gunung? Joglo Jawa kuno, para dewa itu tinggalnya di gunung. Nah, tinggalnya di gunung. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang menyerupai gunung, kita berharap kalau para dewa ini lewat, setidaknya mampir ke rumah itu untuk memberi berkah kepada orang yang ada di rumah. Jadi bukan singkatan dari Jogja dan Solo ya. Kemudian ya Jogja. Kemudian ini ada marmer juga di beberapa asing ini, ada marmernya ini dari Italia dari tahun 1866. Tetapi sayangnya di tahun 1966 di Solo ada banjir besar dan ini terendam kurang lebih selama 1 minggu, jadi warna kecoklatan ini karena banjir. Dulu asli warnanya putih bersih. Banjirnya ini dari Sungai Bengawan Solo yang mana jaraknya kalau dari sini sekitar 5 sampai 6 km. Banjir teruslah sepanjang daerah kota Solo. Kemudian di sini ada lampu. Karena kebetulan nanti kalau pakai lilin tentunya kasihan yang harus menyalakan. Terlalu banyak. Ya sedikit lagi, semoga tercapai keinginannya. Sedikit lagi. Coba Ray mau nyoba. Surya Udah ya. tenggelam, Wah, sedikit lagi. Sedikit lagi Rehan. Dah. senja nan muram di hati
dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh